Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Binta Mahera akan mempresentasikan hasil kelompok 3 mengenai perkembangan kognitif oleh Piaget. Kelompok 3 beranggotakan 1. Apita Bunga Mawarni, 2. Diki Darmawan, 3. Dian Binta Mahera, 4. Ifai Egi Prasetyo, 5. Eling Indra Bakti, 6. Ega Pramudya, 7. Eko Harmawan. Pengertian kognitif. Secara umum, kognitif diartikan potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional. Teori kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau upaya mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Definisi intelijensi menurut ahli. Menurut S.C. Utami Munandar, 1. Kemampuan untuk berpikir secara abstrak. 2. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 3. Intelek plus pengetahuan. 4. Teknik untuk memproses informasi yang disediakan oleh indera. Secara umum, intelijensi dirumuskan sebagai berikut. 1. Kemampuan untuk berpikir abstrak. 2. Kemampuan untuk menangkap hubungan-hubungan dan untuk belajar. 3. Kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap situasi-situasi baru. Prinsip dasar teori Piaget. Jean Piaget dikenal dengan teori perkembangan intelektual yang menyeluruh yang mencerminkan adanya kekuatan antara fungsi biologi dan psikologis. Piaget menerangkan intelijensi itu sendiri sebagai adaptasi biologi terhadap lingkungan. Misalnya, manusia tidak mempunyai mantel berbulu lembut untuk melindunginya dari dingin. Manusia tidak mempunyai kecepatan untuk lari dari hewan pemangsa. Manusia juga tidak mempunyai keahlian dalam memanjat pohon. Tapi manusia memiliki kepandaian untuk memproduksi pakaian dan kendaraan transportasi. Adapun kecerdasan atau intelijensi manusia mempunyai implikasi sebagai suatu kemampuan adalah sebagai berikut. 1. Kemampuan mengklasifikasi pola-pola objek. Seseorang yang normal adalah orang yang mampu dalam mengklasifikasikan stimulasi-stimulasi yang tidak identik ke dalam suatu kelas atau rumpun. 2. Kemampuan beradaptasi. Kemampuan beradaptasi merupakan suatu kemampuan yang harus manusia miliki dalam kehidupannya, dan kemampuan beradaptasi ini menentukan intelijensi atau kecerdasan seseorang apakah intelijensinya tinggi atau rendah. 3. Kemampuan menalar secara deduktif, yaitu kemampuan menalar atau logika sesuatu dari kesimpulan menjadi paparan yang detail. 4. Kemampuan menalar secara induktif, yakni kemampuan penalaran atau melogikakan suatu yang berupa paparan atau penjelasan menjadi suatu kesimpulan yang mewakili. 5. Kemampuan mengembangkan konsep, yaitu kemampuan seseorang memahami suatu cara kerja objek atau fungsinya, dan kemampuannya bagaimana menginterpretasikan suatu kejadian. 6. Kemampuan memahami adalah kemampuan seseorang dalam melihat adanya hubungan atau relasi di dalam suatu masalah dan kegunaan-kegunaan hubungannya bagi pemecahan masalah tersebut. Teori perkembangan Piaget. Jean Piaget merancang model yang mendeskripsikan bagaimana manusia memahami dunianya dengan mengumpulkan dan mengorganisasikan informasi. Menurut Piaget, seperti yang dikutip Woolfolk 2009, perkembangan kognitif dipengaruhi oleh maturasi, aktivitas, dan transmisi sosial. Maturasi dan kematangan berkaitan dengan perubahan biologis yang terprogram secara genetik. Aktivitas berkaitan dengan kemampuan untuk menangani lingkungan dan belajar darinya. Transmisi sosial berkaitan dengan interaksi dengan orang-orang di sekitar dan belajar darinya. Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif ini menjadi 4. 1. Tahap sensori motor umur 0-2 tahun. Kemampuan yang dimiliki antara lain melihat dirinya sendiri sebagai makhluk yang berbeda dengan objek di sekitarnya, mencari rangsangan melalui sinar lampu dan suara, suka memperhatikan sesuatu lebih lama, mendefinisikan sesuatu dengan memanipulasinya, memperhatikan objek sebagai hal yang tetap lalu ingin merubah tempatnya. 2. Preoperasional, umur 2-4 tahun.
Karakteristik tahap ini: 1. Self-counternya sangat menonjol. 2. Dapat mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok. 3. Mampu mengumpulkan barang-barang menurut kriteria dan termasuk kriteria yang benar. 4. Dapat menyusun benda-benda secara berderet tetapi tidak dapat menjelaskan perbedaan. Tahap intuitif, umur 4-7 atau 8 tahun. Anak telah dapat memperoleh pengetahuan berdasarkan pada kesan yang agak abstrak. Dalam menarik kesimpulan, sering tidak diungkapkan dengan kata-kata. Oleh sebab itu, pada usia ini, anak telah dapat mengungkapkan isi hatinya secara simbolik, terutama bagi mereka yang memiliki pengalaman yang luas. Karakteristik tahap ini adalah anak dapat membentuk kelas-kelas atau kategori objek, tetapi kurang disadarinya. 3. Tahap operasional konkret, umur 7 atau 8-12 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis, ditandai adanya reversible dan kekekalan. Anak telah memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret. Operation adalah suatu tipe tindakan yang memanipulasi objek atau gambaran yang ada di dalam dirinya. Karenanya, kegiatan ini memerlukan proses transformasi informasi ke dalam dirinya sehingga tindakannya lebih efektif. Anak-anak sudah tidak perlu coba-coba dan membuat kesalahan karena anak sudah dapat berpikir dengan menggunakan model kemungkinan dalam melakukan kegiatan tertentu. Ia dapat menggunakan hasil yang telah dicapai sebelumnya. Anak mampu menangani sistem klasifikasi. Namun sesungguhnya pun anak telah dapat melakukan pengklasifikasian, pengelompokan, dan pengaturan masalah. Ia tidak sepenuhnya menyadari adanya prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Namun taraf berpikirnya sudah dapat dikatakan maju. Anak sudah tidak memusatkan diri pada karakteristik perseptual pasif. Untuk menghindari keterbatasan berpikir, anak perlu diberi gambaran konkret, sehingga ia mampu menelaah persoalan. Sungguh pun demikian, anak usia 7-12 tahun masih memiliki masalah mengenai berpikir abstrak. 4. Tahap operasional formal, umur 11 atau 12-18 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan. Model berpikir ilmiah dengan tipe hipotetiko-deduktif dan induktif sudah mulai dimiliki anak, dengan kemampuan menarik kesimpulan, menafsirkan, dan mengembangkan hipotesa. Pada tahap operasional formal ini, kondisi berpikir anak sudah dapat A. Bekerja secara efektif dan sistematis, B. Menganalisa secara kombinasi. Dengan demikian telah memberikan dua kemungkinan penyebabnya, C1 dan C2 menghasilkan R. Anak dapat merumuskan beberapa kemungkinan. C. Berpikir secara proporsional, yakni menentukan macam-macam proporsional tentang C1, C2, dan R misalnya. D. Menarik generalisasi secara mendasar pada satu macam isi. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.